lihatnya adalah untuk ester yang ekuatorial seperti ini, maka dia akan lebih mudah dihidrolisis. Jadi akan lebih mudah untuk menghasilkan sabun begitu, ya. Nah, kemudian teman-teman untuk pengaruh dari konformasi dalam steroid ini tadi apakah di posisi nomor 3 itu adalah aksial atau ekuatorial katakanlah seperti itu, maka kita lihat di sini ada pengaruhnya terhadap oksidasi. Kita lihat yang namanya oksidasi itu berarti masuknya atom oksigen, bertambahnya ikatan antara C dengan oksigen, katakanlah seperti itu ya. Bisa jadi reaksinya itu cepat, bisa jadi lambat. Ya, sebagai contoh misalnya kita punya alkoholnya adalah alkohol sekunder ketemu dengan kromat, ini reaksinya cepat, begitu ya. Nah, tetapi ketika ada basa, maka si basa ini tentu saja akan mengambil H yang paling bersifat asam, seperti itu. Dan tentu saja di sini akan menyebabkan H-nya itu tadi bersifat asam berarti H+, ini ikatan rangkap 2-nya akan kembali kepada O dan akan menyebabkan lepasnya ion kromat ini ya. Sehingga akan menghasilkan di sini suatu keton. Berarti oksidasi dari alkohol sekunder menjadi keton dengan menggunakan katalisnya adalah kromat. Gitu, ya. Nah, ternyata pada tahapan pelepasan ion kromat ini berlangsung lambat. Artinya bahwa kalau kita punya OH yang tadi pada posisi katakanlah ekuatorial, begitu ya, dengan OH pada posisi aksial, yang ini aksial, yang ini adalah ekuatorial, maka tentu saja yang paling menentukan adalah bagaimana pengambilan H itu. Apakah bisa berlangsung dengan mudah atau memang sulit. Nah, kalau pengambilan H-nya adalah mudah, maka tentu saja reaksinya akan jauh lebih cepat. Oleh karena itu, tahap penentu laju reaksi oksidasi adalah bagaimana si basa itu mudah di dalam mengambil ion hidrogen, apakah dia terhalangi atau tidak. Semakin dia besar interaksi 1,3-nya, maka dia tidak mudah diserang. Artinya ini yang ekuatorial ini tidak mudah diserang karena si basa sulit mengambil H+, begitu ya. Nah, oleh karena itu untuk HA yang ekuatorial, H yang aksial ini lebih sulit mengalami reaksi oksidasi dibandingkan dengan H-nya yang ekuatorial. Artinya H yang ekuatorial ini lebih mudah untuk diambil oleh basa. Kalau H-nya ekuatorial berarti OH-nya adalah aksial. Nah, jadi seolah-olah seperti kebalikan yang penyabunan tadi ya. Jadi bahwa energi sistem yang diakibatkan oleh adanya gugus OH pada aksial dan ekuatorial ini akan mengakibatkan interaksi atau antaraksi 1,3. Maka di sini untuk tadi OH yang aksial berarti H-nya ekuatorial ini akan lebih mudah untuk diambil oleh basa sehingga nanti akan terbentuk ikatan CO rangkap 2 atau gugus karbonil ya. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah sifat-sifat yang terjadi pada steroid ya. Yang sangat khas itu adalah pada C nomor 3 tadi. Bisa jadi substituennya aksial atau ekuatorial. Jadi berdasarkan beberapa pertimbangan tadi atau beberapa teori tadi, maka ada kemungkinan yang posisinya aksial itu dia lebih cepat bereaksi begitu ya, menjadi produk. Tapi bisa juga sebaliknya, tergantung siapa yang datang begitu ya. Oke, dan juga bagaimana keadaan antaranya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari bioaktivitas tadi bahwa steroid ini secara umum memiliki sejumlah bioaktivitas, mulai dari antibakteri yang paling mudah, antioksidan sampai anti diabetes.
Nah, kenapa ini bisa terjadi? Tentu saja ini kaitannya dengan bagaimana si senyawa itu memiliki struktur. Nah, jadi senyawa itu punya struktur yang kemudian dia mampu berinteraksi dengan apa namanya istilahnya tuh, dengan active site dari suatu reseptor di dalam tubuh makhluk hidup, begitu ya. Nah, untuk struktur ini di dalam kimia bahan alam atau kimia organik sintesis itu kita mengenal apa yang disebut dengan SAR, Structural Activity and Relationship. Jadi bagaimana hubungan struktur dan aktivitas dari suatu senyawa ini. Biasanya dari katakanlah sifat yang alami, struktur alami dari suatu senyawa yang punya bioaktivitas, nantinya bisa diperbaiki, apakah ditingkatkan atau mungkin dipercepat, katakanlah salah satunya adalah dengan mengubah apa namanya substituen yang ada di dalam senyawa tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa senyawa-senyawa yang semi-sintetis atau hasil sintesis itu meniru bagaimana aktivitas dari suatu bahan alam tadi, begitu ya. Nah, salah satu yang sering terjadi atau yang sering menjadi contoh dalam steroid ini adalah bagaimana vitamin D3 ini berfungsi di dalam tubuh makhluk hidup, begitu ya. Di mana kita tahu bahwa yang namanya vitamin D itu sangat diperlukan dan sebetulnya ada di dalam tubuh makhluk hidup, betul tidak? Terutama di dalam tubuh manusia. Nah, hanya dengan apa? Hanya dengan moyan. Do you know moyan? Berjemur. Atau moyan tonggong atau mungkin berjemur begitu ya. Vitamin D itu bisa terbentuk. Bagaimana caranya atau bagaimana ceritanya? Jadi begini, ketika kita berjemur, sesungguhnya di sini terjadi perubahan pada senyawa yang disebut dengan 7-dehidrokolesterol. Jadi dalam tubuh kita ada senyawa namanya 7-dehidrokolesterol. Tadi 7-dehidrokolesterol ini strukturnya seperti ini, berarti dia suatu steroid ya. Ini nomor 1, 2, 3. Di C nomor 3 dia ada OH. Jadi substituennya adalah OH. Kemudian di C nomor ini nomor 4, ini nomor 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi nomor 5 dan 6, kemudian 7 dan 8 ini ada ikatan rangkap 2. Nah, ketika senyawa 7-dehidrokolesterol ini terimbas oleh cahaya, perisiklik ini reaksi yang memang terimbas bisa oleh cahaya, bisa oleh panas, begitu ya. Yang asalnya siklik bisa terbuka, yang asalnya terbuka, contohnya adalah seperti ini. Ini adalah reaksi rangkap 2 sebanyak 3 yang kemudian terkonjugasi. Dan yang menariknya adalah ketika reaksi ini sudah terbuka atau sudah mengalami reaksi perisiklik, begitu. Kemudian di sini ada satu ikatan yang asalnya itu kaku karena memang reaksinya, bentuknya adalah siklik, ya. Sekarang dalam rantai terbuka, dia kemudian bisa mengalami rotasi. Nah, kalau Anda perhatikan begini, ini ikatan rangkap 2, ya. Ada 2, ini cis atau trans. Coba perhatikan, cis atau trans? Dengan cara modifikasi. Cara modifikasi itu bisa dengan cara fisik maupun kimia. Halo? Cis, Ibu. Cis, oke. Kalau cis itu kira-kira dia lebih pack atau pack itu apa ya istilahnya itu lebih mampat begitu? Energinya tinggi atau rendah? Tinggi, Ibu. Tinggi. Maka tentu saja dia akan berotasi mencari yang energinya paling rendah. Rotasinya adalah vitamin D3. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh tubuh kita. Ya.
Nah, kalau Anda perhatikan ini dari cis, sekarang dia menjadi apa? Menjadi trans. Ya, betul. Dan ini yang kemudian dimanfaatkan oleh tubuh kita. Ada banyak fungsi dari vitamin D3 itu, apalagi kalau pada masa apa namanya? Kemarin masa pandemi begitu ya, sangat dibutuhkan vitamin D ini. Ya, sehingga kemudian orang berlomba-lomba mengkonsumsi vitamin D begitu sampai sekian ribu IU begitu, ya. Dan tubuh kita sendiri sebetulnya memilikinya, tetapi memilikinya itu dalam bentuk provitamin D gitu ya. Dan di sini sumbernya adalah dari 7 dehidrokolesterol gitu ya. Hanya dengan moyan berjemur tadi maka akan berubah menjadi vitamin D3. Gitu. Maka saran saya adalah teman-teman jangan takut dengan kolesterol. Kalau belum berlebih begitu ya, kolesterol tuh pasti dihasilkan di dalam tubuh kita. Dan ini yang paling penting adalah Anda harus berjemur, harus berolahraga, harus ketemu dengan sinar matahari agar si 7 dehidrokolesterol ini kemudian bisa mengalami reaksi perisiklik dan menghasilkan vitamin D3 gitu ya. Jadi jangan takut terhadap sinar matahari. Kalaupun ada sinar matahari, Anda kan sudah punya skincare ya sekarang. Jadi pakailah apa namanya? Sunscreen seperti itu. Untuk apa? Untuk Baik, kami lanjutkan. Yang kedua itu ada metode penelitiannya. Jadi metode yang kami gunakan di sini ada eksperimentasi, terus uji perbedaan pati sagu alami dan sagu hasil modifikasi, penentuan persen asetil dan derajat substitusi, penentuan kadar pati resisten dan daya cerna pati modifikasi. Yang pertama tuh melakukan preparasi sampel dulu. Jadi pati sagu sebanyak 100 gram didispersikan ke dalam 225 ml aquades dan diaduk menggunakan stirrer selama 60 menit pada suhu kamar. Selanjutnya, suspensi tersebut ditambahkan dengan NaOH 3% sampai pH mencapai 8. Setelah itu esterifikasi, sampel yang sudah disiapkan tadi ditambahkan asam propionat anhidrat atau asam asetat anhidrat ke dalam suspensi, yaitu dengan konsentrasi sebanyak 0 itu berarti tidak memakai asam asetatnya, terus ada 3, 6, dan 12%. Pada saat penambahan asam asetat anhidrat, pH suspensi diusahakan tetap konstan, sekitar 8 atau 8,4 dengan cara menambahkan larutan NaOH 3%. Suspensi pati didiamkan selama 10 menit setelah penambahan asam asetat anhidrat. Selanjutnya, pH suspensi diturunkan hingga 4,5 menggunakan larutan HCl. Jadi kan tadi dinaikkan 8 pH-nya, terus diturunkan menggunakan HCl. begitu ya. Atau mungkin yang sekarang sering moody seperti itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh hormon begitu. Hormon yang
memang menjadi steroid alami, itu yang pertama adalah estron. Estron ini kalau Anda perhatikan baik-baik, apa namanya, nomor 3 itu mirip sama dengan kolesterol. Dia ada gugus OH-nya, betul nggak? Nah, kemudian yang sangat khas untuk estron ini, lihat cincin A-nya bagaimana teman-teman? Apakah dia sikloheksan atau bukan? Halo? Bedanya dengan steroid yang lain untuk cincin A-nya bagaimana teman-teman? Apakah di situ ada perbedaan? Atau kelihatan perbedaannya? Ada Ibu. Ada Ibu. Apa perbedaannya? Ada rangkap duanya. Iya, ada rangkap 2 atau bisa dikatakan ini cincin A-nya adalah aromatik, gitu ya. Nah, estron ini adalah salah satu hormon yang menstimulasi organ seksual betina, gitu ya. Nah, selain estron ada juga estradiol. Anda perhatikan baik-baik. Apa hubungan antara estron dengan estradiol? Lihat gugus fungsinya. Apa bedanya? Atau adakah persamaannya? Persamaannya dulu deh. Persamaannya ada nggak? Yo, Ibu Ada mau Ibu. Ada persamaannya ya. Struktur dasarnya sama, begitu ya. Kemudian aromatiknya juga sama, gugus fungsi pada C nomor 3 juga sama, yaitu OH. Berbedanya adalah estron ada mengikat yang gugus keton, apa Ibu. itu? Gugus Keton. keton, sedangkan estradiol Hidroksil. Oke, jadi kalau kita hubungkan, mereka ini hubungannya bagaimana? Baik-baik saja. Keton menjadi OH atau alkohol, berarti mengalami apa? Hidrogenasi. Hidrogenasi atau istilahnya apa? Oksidasi. Reduksi. Mengalami reduksi. Jadi hidrogenasi itu sama dengan reaksi reduksi. Jadi keton direduksi menjadi alkohol sekunder, gitu kan? Oke, itu adalah estron dan estradiol. Hormon steroid yang lain, ini adalah hormon laki-laki atau androgen. Dia menstimulasi organ seksual jantan. Begitu ya, ada testosteron, ada juga aldosteron. Nah, apa hubungan keduanya coba? Dari sisi struktur, apa hubungan keduanya? Struktur dasarnya sama, Ibu. Struktur dasarnya sama, ya karena steroid. Lalu apa? Perhatikan gugus-gugus fungsinya. Nah, itu yang harus Anda lihat. Ya. Lihat di C nomor 3, aldosteron apa? Aldosteron? Berarti OH. Aldosteron itu? Keton. Nah, keton. Jadi berarti dari aldosteron menjadi testosteron itu mengalami reaksi apa? Untuk C nomor 3-nya? Oksidasi.
Oksidasi, ya, oksidasinya 2 kali seperti itu, ya. Tetapi pada C nomor 17 itu mengalami reaksi reduksi seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ini saling terhubung atau ada kaitan ya antara kedua hormon tersebut. Selain itu, pada saat akan melahirkan, ibu-ibu yang kemudian sedang hamil itu memerlukan yang namanya progesteron gitu ya, atau yang akan apa namanya itu menstruasi biasanya akan terjadi penebalan dinding rahim begitu, kemudian dia nanti akan distimulasi oleh progesteron begitu ya, sehingga kemudian terjadi peluruhan. Nah, ini adalah hormon progesteron yang mempengaruhi keadaan mood Anda begitu ya, ibu-ibu dan juga saya kadang-kadang suka swing mood begitu, suka senggol bacok. Kenapa? Karena ini ada ketidakseimbangan hormon ya, ada perubahan hormonal dan salah satunya adalah progesteron. Ini adalah struktur dari progesteron. Oke, teman-teman sekalian, selain hormon-hormon yang tadi, ada juga hormon yang kaitannya dengan kemampuan tubuh kita yang memang kemudian mencegah peradangan. Salah satunya atau yang kita sebut sebagai adrenokortikoid. Jadi tubuh kita tuh sebetulnya menghasilkan senyawa yang memang akan mencegah terjadinya peradangan. Gitu ya. Sehingga setiap orang kemudian punya kemampuan menahan rasa sakit, begitu ya. Tapi ada juga yang kemudian harus meminum obat supaya tidak terlalu menyakitkan. Tubuh kita menghasilkan kortison dan juga aldosteron, gitu ya. Inilah yang kemudian berperan dalam proses pencegahan peradangan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, peradangan itu salah satu gejalanya yaitu terbentuknya prostaglandin. Maka untuk mencegah terjadinya peradangan tadi itu harus dicegah terbentuknya prostaglandin. Tapi sebetulnya prostaglandin juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita karena Allah sudah menciptakan itu prostaglandin itu nanti akan muncul pada bagian mana, sisi mana tubuh kita yang ngerasa sakit. Nah, jadi itu tuh adalah alarm, gitu ya. Tapi kalau sakitnya berlebih ya tentu saja harus dicegah atau harus diatasi. Bahkan kemudian orang ada yang menggunakan analgesik atau mungkin juga ada yang menggunakan semacam morfin begitu untuk menahan rasa sakit. Nah, ini adalah steroid-steroid yang memang secara alami ada dan berfungsi sebagai penahan rasa sakit. Jadi cincinnya tetap 4 begitu, tapi kemudian di sini ada sejumlah substituen baik pada C nomor 3, lalu nomor 11 dan juga nomor 17 begitu. Ya. Nah, apa sih sebetulnya hubungan antara struktur dengan keaktifan suatu senyawa? Jadi secara struktural keaktifan fisiologis itu ditentukan oleh struktur molekul. Dan ini biasanya dapat dilakukan pengubahan dengan atau dapat ditingkatkan, dikurangi atau diubah katakanlah ya dengan mengubah struktur dari si senyawa tersebut. Nah, biasanya perubahan-perubahan kecil dari struktur itu meskipun sedikit begitu ya, tetapi akan mempengaruhi atau bisa jadi menaikkan, menurunkan keaktifan dan sifat-sifat bioaktivitas yang lainnya dalam satu senyawa. Dan begitu juga yang terjadi di dalam steroid. Nah, si steroid sendiri di alam itu tentu saja bisa terbentuk begitu ya, dan ini sudah dilakukan sejumlah penelitian atau percobaan begitu ya, sehingga sekarang kita mempelajarinya dalam tataran biosintesis. Jadi steroid itu sudah dikenal, di sana ada enzimnya apa saja kemudian yang bermanfaat atau mungkin yang dibutuhkan begitu ya, sehingga terbentuk katakanlah steroid di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kalau kita perhatikan sejauh ini atau dari awal kita berbicara tentang steroid itu diperoleh dari terpenoid yang memang dia mengalami modifikasi 3 atom
metilnya kemudian lepas seperti itu ya. Nah, triterpen sendiri itu dihasilkan dari sejumlah atau dari proses yang berasal dari jarum asam mevalonat ketemu dengan fosfat seperti itu, sehingga kita memperoleh granil difosfat, kemudian si granil itu bergabung membentuk granil dengan parnesil seperti itu sehingga menghasilkan squalen gitu ya. Nah, si squalen ini kalau kita perhatikan ini ada sedikit apa namanya, bukan pengecualian gitu ya. Biasanya yang namanya terpenoid itu kan dia mengalami penggabungan head to tail atau head to tail ya, kepala ke ekor seperti itu. Tapi di dalam squalen ini ada posisi di mana ekor ketemu dengan ekor seperti ini. Tapi secara alami ini ada atau bisa ditemukan. Ya. Nah, dari squalen ini kemudian kita lihat akan mengalami oksidasi. Anda perhatikan baik-baik. Untuk dari squalen nih, oksidasi yang terjadi di mana? Coba. Tolong perhatikan. Dari squalen ke produk yang squalen 2,3 epoksid. Nah, di mana oksidasinya? Halo? Tolong dicek. Dari squalen, ini bentuk squalen, C-nya ada 30. Kemudian ini adalah squalen epoksid. Nah, di mana perubahan yang terjadi? Gugus fungsi yang ujung kiri. Ini masih ada orang nggak sih? C nomor 3. Masih. Di C nomor 3. Nah, C nomor 3, apakah hanya nomor 3? Bukan tentunya ya. Tapi nomor 2 dan 3. Ya ini aja. Di C nomor 2 dan 3 ya. Nah, efek dari terjadinya epoksida pada C nomor C2 dan 3 ini kemudian menyebabkan terjadinya proses apa ya, muter kemudian siklisasi lah ya, seperti itu. Sehingga yang asalnya rantai terbuka seperti ini kemudian terjadi proses siklisasi dan diperoleh senyawa yang seperti ini. Anda perhatikan baik-baik. Gugus OH itu munculnya dari mana? Akibat apa? Gugus OH ini pada C nomor berapa deh? Hidrogenasi. Hidrogenasi yang benar. Hidrogenasi atau oksidasi? Oksidasi, Ibu. Oksidasi. Oksidasi dulu kan, ini tadi squalen mengalami oksidasi pada posisi nomor 2 dan 3 sehingga membentuk epoksida gitu ya. Kemudian pada proses berikutnya yakni protonasi. Ketika terjadi protonasi maka si epoksidanya ini kemudian terbuka begitu ya. Sehingga terbentuklah gugus OH pada C nomor 3 gitu. Sementara yang lainnya kemudian terbentuk siklik. Nah, jadi kalau kita perhatikan selalu dalam seroid itu, terutama yang teroksidasi, itu pada C nomor 3 di sana ada gugus OH atau kalau tidak mungkin ada gugus karbonil, katakanlah seperti itu ya. Nah, alasannya apa? Atau penjelasannya apa? Nah, ini tentu saja terkait dengan tahapan yang kedua tadi, bahwa setelah menjadi squalen, maka dia mengalami reaksi oksidasi, kemudian protonasi di situ dan terjadilah atau seolah-olah masuknya di sini gugus OH ya. Nah, dari siklisasi yang terjadi ada beberapa produk yang dihasilkan. Ada lanosterol
dan ada juga sikloartenol. Begitu ya. Anda bisa lihat di sini perbedaan yang utama adalah adanya pada cincin apa namanya lingkar 3 ini ya. Di nomor 9 dan nomor 10 begitu ya. Kalau di sini metil, kalau di sini dia senyawa lingkar sikloartenol begitu. Dan ini yang menyebabkan dua senyawa ini menjadi berbeda dan menghasilkan produk yang nanti ada di dua kelompok yang berbeda juga, gitu ya. Nah, lanosterol ini secara alami ada di dalam makhluk hidup, begitu ya. Tetapi di dalam makhluk hidup yang golongan hewan dan manusia seperti itu ya. Sementara kalau sikloartenol itu nanti ada banyaknya di dalam apa namanya tumbuhan tingkat tinggi seperti itu ya. Nah, beberapa reaksi yang mungkin terjadi setelah si squalen itu terbentuk berubah menjadi lanosterol gitu ya, maka akan terjadi modifikasi baik di cincin A, di cincin B, atau bahkan mungkin di rantai samping sehingga menghasilkan kelompok senyawa yang kemudian berbeda. Atau Anda perhatikan baik-baik di cincin A di sini apa sebetulnya yang hilang? Kalau kita perhatikan ini lanosterol. Lanosterol ini kelompoknya masih kelompok steroid atau triterpen? Triterpen. Triterpen. Cirinya bahwa dia triterpen apa? Karena dia ada 5 isoterpen. Ada gugus metil. Nah, ada gugus metil di C nomor 4. Ya, betul? Dan juga di C nomor berapa ini? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di C nomor 14. Gitu ya. Nah, jadi kalau begitu lanosterol ini adalah triterpen, sementara kalau kolesterol adalah steroid yang memang mengalami modifikasi. Di cincin A-nya modifikasinya adalah hilangnya 2 gugus metil. Ya, di cincin B dan C yang paling nyata itu adalah hilangnya atau lepasnya cincin gugus metil ya. Metil yang ketiga yang lepas itu adanya di cincin C dan D di C nomor 14 begitu. Ya. Begitu. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa kolesterol termasuk salah satu bagian dari steroid begitu ya, atau steroid secara umum itu adalah triterpenoid yang kemudian mengalami modifikasi pada cincin A, pada cincin B dan C atau D begitu ya, serta pada rantai sampingnya begitu ya. Sehingga kalau dikatakan bahwa steroid ini punya kekerabatan dengan triterpenoid, ini tentu saja bisa dinyatakan bahwa steroid adalah hasil biosintesis lebih lanjut dari suatu triterpenoid. Sehingga bisa juga masuk akal gitu ya, ketika tumbuhan-tumbuhan itu banyak mengandung triterpenoid, itu kemudian relate dengan steroid yang memang dihasilkan oleh tumbuhan dari spesies tersebut, begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, modifikasi yang terjadi baik di cincin B, C maupun D, dan bahkan yang terjadi pada rantai samping itu akan menyebabkan tadi si steroid itu kelompoknya menjadi berbeda-beda. Oleh karena itu, dari sisi struktur utamanya tetap dia punya cincin A, B, C, dan D, dan kemudian untuk yang membedakannya ada di gugus samping atau rantai samping yang dimulai dari nomor yang terikat pada C nomor 17 begitu ya.
Nah, oleh karenanya sangat logis apabila tadi dinyatakan bahwa steroid ini modifikasi yang terjadinya adalah pada rantai samping begitu ya, bila dibandingkan dengan triterpenoid. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana pembuktian bahwa triterpenoid ini merupakan sumber atau senyawa yang memang asal dari steroid tadi, gitu ya. Jadi dengan menggunakan karbon yang bertanda. Itu mungkin untuk pembahasan terkait dengan steroid. Jadi Anda bisa paham bahwa steroid ini ada di dalam tubuh makhluk hidup dan biasanya sering ditemukan juga bersamaan dengan triterpenoid begitu ya, karena ternyata memang memiliki alur atau jalur biosintesis yang sama-sama dari asam mepalonat. Namun untuk steroid ini mengalami beberapa modifikasi dan biasanya disebabkan oleh keberadaan dari enzim yang khusus di dalam tubuh makhluk hidup itu. Itu barangkali terkait dengan steroid, dan teman-teman bisa cek nanti sejumlah publikasi terkait dengan steroid ini banyak ditemukan atau banyak dihasilkan dalam tumbuhan makhluk hidup, terutama untuk tanaman obat. Ya, itu barangkali teman-teman untuk pertemuan hari